Halo, nama gua Pedro. Di sini gua akan menceritakan kisah horor dengan judul kisah pertamaku kerasukan dan melihat pocong. Kisah ini bermula ketika aku dan 3 temanku melakukan ritual pemanggilan arwah penasaran atau mungkin bahasa populernya paranormal activity. Perkenalkan, namaku Pedro. Aku mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Tasikmalaya. Saat ini aku tinggal di kontrakan bersama 3 temanku, yaitu Dimas, Yopi, dan Rio. Saat itu awal Februari, kami berempat hendak berkemas pindah kontrakan karena memang sudah jatuh tempo lebih 1 minggu, yang harusnya habis pada akhir Januari. Beruntung ibu kontrakan memberikan toleransi kepada kami. Kami berempat pindah kontrakan karena dirasa banyak gangguan mistis dan banyak gangguan dari nyamuknya. Kami mengisi selama 1 tahun karena sistem kontrak yang sebelumnya kontrakan itu sudah 4 tahun terisi. Kali ini aku tidak berniat mendeskripsikan detail ukuran kontrakan. Seperti pada umumnya kontrakan saja, dan ini tidak ada kaitannya dengan pengalaman horor. Nah, singkat cerita, aku dan 3 teman lawakku itu akan berpisah dengan kontrakan horor itu. Namun si Rio berinisiatif melakukan paranormal activity karena dirasa jengkel selama setahun hidup penuh gangguan. Dari keempat orang ini hanya aku saja saat itu yang tidak bisa melihat dan merasakan makhluk halus. Yopi, Dimas, apalagi Rio masing-masing memiliki keahlian yang kurasa tidak normal tersebut. Waktu menunjukkan pukul 01 dini hari. Kami memulai kegiatan tersebut dengan niatan mediasi atau berkomunikasi dengan hantu. Dimana saat itu Yopi sebagai mediator, aku hanya tersenyum melihat keanehan ketiga temanku tersebut. Dimatikannya semua lampu di rumah itu, lalu diputar lagu Lengser Wengi untuk memanggil semua hantu yang ingin berkomunikasi dan curhat kepada kita berempat. Karena Yopi memang sudah ahli dalam hal mediasi, tak selang lama langsung bereaksi dan dirinya kerasukan hantu yang mengakui sebagai Nyi Lastri. Nyi Lastri ini mengaku bahwa dirinya bukan penghuni kontrakan, tetapi dirinya hadir karena ada energi yang mengundang ke rumah tersebut. Dirasa gagal oleh kita, Yopi langsung disadarkan. Yopi yang merasa tak mau sia-sia dengan tenaganya meminta agar aku yang masih polos agar bisa memahami juga hal-hal mistis tersebut. Nggak asik nih kalau kita bertiga doang yang tahu. Kasihan si Pedro nggak bakal paham. Hahaha, sahut Yopi sambil menertawakan. Iyalah, kita bikin si Pedro bisa juga soal ginian. Sepakat gua, yuk, timpal Rio. Dimas tidak berkata apa-apa. Ia langsung menatap mataku dan seolah-olah seperti memberikan kepercayaan. Sial, gumamku. Udahlah, ambil posisi lu duduk sila, terus hilangin pikiran kacau. Mesti tenang dan pejamin matanya, kata si Rio. Apaan dah, gua kan gak ngeiyain. Gua gak mau takut tiba-tiba lihat setan. Gua bukan takut bro, cuma kagetan. Kan lu tahu gua gimana orangnya. Berontaklah menolak ritual aneh itu. Nuh, lihat mata gua, lu aman ada kita bertiga. Bisa kok, cuman tenangin aja pikirannya. Dimas meyakinkan persis Mario teguh pikir. Ya udah deh, kalau ada apa-apa kita udah gak temenan dah, bodo amat, kesalku kepada mereka. Singkat cerita, aku mengikuti apa yang mereka inginkan untuk menjadi mediator. Konon katanya ketika kita menjadi mediator, maka kita mampu melihat sisi lain dari dunia ini. Ibaratnya kita mampu menembus pandang dari si makhluk halus itu. Dilakukannya ritual persis seperti mediatornya Yopi, diputar lagu Lengser Wengi dengan kondisi lampu dimatikan. Berbeda dengan Yopi, aku memerlukan waktu yang sangat lama untuk membuat para hantu masuk ke dalam tubuhku. 15 menit pertama aku betul-betul tak merasakan apapun, bahkan si Rio hampir marah-marah. Woi, fokus dong, lu jangan bercanda, lemes nih gua, bentak si Rio. Sorry yo, ya kan emang gua susah buat serius soalnya. Ayo deh kita coba lagi, ucapku. Tambah Rio dan kembali melanjutkan ritual sesaat itu. Ritual kedua ini aku berusaha menghilangkan semua pikiran yang kacau dan mulai menenangkannya serta mengucap kata-kata hadir, hadir, hadir di sini, masuk ke tubuhku, ucapku sambil bergumam. Tidak menunggu lama badanku terasa ada yang menyentuh dan menggerakkan.
Namun posisi kesadaranku masih 80% karena bercampur ngantuk. Wajar saja saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 2 pagi. Mulai dari kedua sikutku terasa berat dan ingin mencakar lantai yang aku duduki. Tenggorokanku sulit berbicara dan ingin menjerit rasanya. Kepalaku tertunduk ke bawah dan tak lama dari itu, mau apa kalian? Hahaha. Aku berteriak setengah sadar juga, tertawa puas meskipun tak ada hal lucu saat itu. Siapa ini? Assalamualaikum, tanya Yopi. Rio yang fokus mengontrol tubuhku dan Dimas di sampingku sedang melihatku dengan tajam. Aku biasa merasakan hawa keberadaan ketiga temanku. Ucap kacau saat ditanya nama oleh Rio. Aku Ki Gomblo. Rupanya makhluk yang masuk ke tubuhku berjenis genderuwo dan saat ingin menantang kami berempat. Sontak Rio mencabut keluar makhluk itu dan ketika aku sadar ketiga temanku memberikan ucapan selamat seolah aku baru saja mendapat prestasi yang besar. Gokil lu, akhirnya tahu juga kan hal kayak ginian, kata si Dimas. Aku yang belum terlalu sadar tiba-tiba berat lagi dan seperti ada yang masuk di badanku. Lalu aku merinding dan menutup mata. Akan tetapi saat aku menutup mata, aku menoleh ke sebelah kiriku. Ada pocong sedang berdiri dan bergelendotan. Wajahnya yang hancur, aku masih ingat sekali, lengkap dengan pakaian khasnya. Persis di tayangan film-film, namun kali ini lebih seram. Tak tahu aku juga mengapa saat itu aku bisa melihat hantu. Namun menurut Rio, aku kerasukan makhluk lain dan otomatis bisa melihat si pocong. Dari kejadian itu aku sempat tak sadarkan diri 5 menit dan hingga saat ini aku bisa merasakan mereka baik yang mengancam ataupun yang mau berinteraksi. Awalnya aku tak bisa mengontrol mereka semua dan harus terus-menerus keluar masuk silih berganti. Sebulan lamanya aku hampir gila dibuatnya. Namun kini sedikit demi sedikit aku mampu mengontrol diri dan bisa memahami kehadiran mereka. Dan itulah kisah hororku tentang pengalaman pertama aku melihat sosok gaib dan kerasukan. Terima kasih untuk kalian dan mungkin bagi kalian teman-temanku sekalian yang mempunyai kisah horor, terus kalian ingin menceritakannya, silahkan kalian kirim email ke email yang ada di link deskripsi. Terima kasih.